Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Esti Badria dengan NPM 2313053206. Pada kesempatan kali ini, saya akan menentukan koefisien determinasi dari regresi linier yang telah ditentukan, yaitu hubungan antara berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi trigonometri. Skor dan nilai tersebut dinyatakan dalam selang 1-10 sebagai berikut yang telah dilampirkan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik berbantuan software SPSS. Sebelum melakukan regresi, kita uji apakah varians data homogen. Karena ini dua variabel kuantitatif dan akan digunakan untuk regresi, maka homogenitas diuji dengan Levens test for equality of variance. Baik, langsung saja kita uji homogenitas. Kita langsung masuk ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan variabel views, yaitu dinama, KBK, dan NUT. Dengan label, KBK itu adalah skor keterampilan berpikir kritis, dan NUT adalah nilai ujian trigonometri. Kemudian kita masuk ke data views. Langsung saja di sini saya sudah memasukkan semua nilai KBK dan juga nilai ujian trigonometri. Langsung saja kita lakukan uji homogenitas. Kita pilih analyze, kemudian confirm means, kemudian kita pilih one way ANOVA. Kemudian untuk nilai ujian kita masukkan ke dependent list, kemudian skor keterampilan berpikir kritis kita masukkan ke faktor. Kita pilih option, kemudian kita centang yang bagian homogeneity of variance test. Continue. Kemudian oke. Kemudian akan muncul hasil output dari test of homogeneity menggunakan one way ANOVA. Di sini bisa kita lihat pada tabel test of homogeneity of variance bahwa nilai signifikannya itu pada baris base of mean itu 0,036, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang berarti data ini tidak homogen berdasarkan mean. Namun jika kita melihat pada baris base of 3 mean, nilai signifikannya yaitu 0,052. Mendekati 0,05, yang artinya masih bisa dipertimbangkan homogen jika berdasarkan median. Jadi pada kesimpulannya masih bisa kita lanjutkan ke regresi linear, terutama karena uji Levens bisa sensitif terhadap outlet dan berdasarkan median variance tergolong homogen. Kemudian langsung saja kita tes regresi linear. Untuk langkah-langkahnya kita langsung saja pilih analyze, kemudian pilih regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian untuk skor keterampilan berpikir kritis kita masukkan ke independen, dan nilai ujian trigonometri kita masukkan ke dependent. Kemudian pilih oke. Kemudian akan muncul hasil output dari regresi linear. Kemudian kita lihat pada tabel model summary. Di sini untuk R nilainya yaitu 0,952. Kolerasinya sangat kuat antara KBK dan juga nilai ujian trigonometri. Dan bisa kita lihat juga di R square itu nilainya 0,906, yaitu koefisien determinasi yang artinya 90,6%. Varians nilai ujian dapat dijelaskan oleh skor keterampilan berpikir kritis. Bisa kita lihat uji F pada bagian ANOVA. Nilai F-nya yaitu 77,284 dengan signifikan 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, yang artinya model regresi ini signifikan atau ada hubungan yang bermakna antara keterampilan berpikir kritis dan nilai ujian trigonometri. Kemudian persamaan regresi linear bisa kita lihat pada tabel coefficients. Konstanta A
288 dengan koefisien regresi B 0,900, maka persamaan regresinya Y minus 0,288 ditambah 0,900X, yang artinya setiap peningkatan 1 poin, KBK akan meningkatkan nilai ujian sebesar 0,900 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Dan kesimpulan akhirnya, interpretasi koefisien determinasi R² berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,906. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 90,6% variasi dalam variabel dependen, yaitu nilai ujian trigonometri, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu skor keterampilan berpikir kritis. Dengan kata lain, model regresi yang dibangun memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menjelaskan hubungan antara keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi trigonometri. Sementara itu, sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini seperti motivasi belajar, lingkungan belajar, kesiapan mental, atau strategi belajar yang digunakan oleh siswa. Nilai R² sebesar 0,90 ini mengidentifikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat sangat kuat dan model regresi yang digunakan dapat dikatakan efektif dan relevan untuk memprediksi nilai ujian trigonometri berdasarkan skor keterampilan berpikir kritis siswa. Baik, itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.